Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jennifer Emmanuel Rompas, kerap dipanggil dengan Jenny, dengan NIM 220207600002. Saya dari Prodi D4 Tata Boga, dan saya juga dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2022. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan dan sekarang mempresentasikan hasil laporan observasi saya pada usaha boga yang ada di Makassar. Pada kesempatan ini juga, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Syamsidah MPD selaku dosen pengampu dan Ibu Dr. Randa Ratnawati TM Hum selaku dosen mitra. Yang menjadi target lokasi saya kali ini untuk melakukan observasi ini adalah rumah makan yang berlokasi di Jalan Bonto Lempangan nomor 34F dengan nama Restoran Longmian. Restoran ini buka pada setiap hari namun dengan jam yang berbeda. Pada hari Senin hingga Jumat, buka pukul jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Namun pada Sabtu dan Minggu atau weekend buka pukul 7 pagi hingga jam 10 malam. Untuk pemilik restoran ini bernama Pak Aldino, di mana Pak Aldino sendiri ini memiliki ketertarikan terhadap hidangan-hidangan mie, sehingga hal ini menjadi latar belakang kenapa Pak Aldino berusaha untuk membuka restoran ini. Adapun nama restoran ini yaitu Long Mian dari bahasa Mandarin, di mana kata Long sendiri ini atau dibaca Liong yang artinya naga dan Mian yang artinya mie. Di mana Long Mian sendiri ini juga terinspirasi dari tempat nongkrong larut malam di salah satu kota di negara Cina pada tahun 1960. Long Mian adalah restoran yang baru saja beroperasi sejak tahun 2021 lalu dan menyediakan menu dengan aneka noodle, dessert, cakwe, bubur, rice, dan beverage. Untuk harganya, saya sudah tampilkan di PPT, mungkin teman-teman sudah bisa baca sendiri atau lihat sendiri untuk kisaran harganya dan teman-teman juga dapat mengakses apa saja menu dan bagaimana harganya di Instagram Longmian sendiri. Untuk menu-menunya sendiri mengenai harga tentu saja terbilang pricey karena merupakan makanan Cina, makanan Chinese yang menggunakan bahan dengan kualitas tinggi. Di mana perencanaan untuk usaha Longmian ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada tujuan usaha. Tujuan usaha Longmian sendiri ini yaitu untuk memberikan rasa khas hidangan noodle yang tidak didapatkan di rumah makan Chinese lainnya. Yang kedua, ada harapan mengenai harapan yang diharapkan oleh owner sendiri maupun restoran tersebut adalah ingin menjadi restoran noodle berkonsep Chinese yang berbeda dengan khas khusus dan kualitas tinggi sehingga menjadi restoran yang terbaik dengan konsep yang berbeda di Makassar. Setelah berbincang-bincang dengan beberapa staff dan juga beberapa chefnya, ternyata restoran Longmian ini sedang melakukan pembangunan cabang keduanya di salah satu hotel di area Boulevard, dan cabang ketiganya di kota Kendari. Poin selanjutnya yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini ada struktur organisasi yang sudah saya tampilkan. Yang pertama ada owner. Nah, owner ini seperti yang kita tahu sebagai pemimpin sebuah perusahaan. Namun Pak Aldino sebagai owner juga merangkap sebagai chef. Karena Pak Aldino sendiri yang meracik mengenai menu dan juga resep-resep dari hidangan-hidangan yang ada di sana. Selanjutnya ada bagian administrator. Nah, administrator ini adalah orang yang membagi sumber daya manusia ke berbagai spesialisnya dan juga mengumpulkan berbagai data. Di samping administrator ada juga manajer. Nah, manajer ini adalah orang yang bertanggung jawab atas divisi untuk food and beverage product. Kita mulai dari pembagian administrator dahulu. Pembagian administrator ini di usaha Longmian terbagi menjadi tiga. Ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, dan juga ada bagian gudang. Nah, untuk bagian pemasaran sesuai dengan namanya, bagian pemasaran ini bertugas untuk menyusun strategi dan melakukan promosi sebaik mungkin agar pembeli dapat tertarik untuk datang ke Longmian dan menyicip semua hidangan yang ada di dalam. Bagian kedua dari administrator adalah keuangan. Sesuai dengan namanya juga, keuangan ini menghitung dan menyusun serta melaporkan tentang keuangan, pemasukan, pengeluaran, omset, untung ruginya. Yang ketiga ada bagian gudang. Nah, bagian gudang ini dia bertugas untuk menyediakan dan memeriksa kebutuhan gudang baik secara fasilitas maupun secara dapur. Di manajer ini memiliki bawahan yang dibagi menjadi dua, di mana ada head chef dan juga head service. Nah, untuk head chef sendiri, yaitu untuk memimpin semua aktivitas dapur dan mengarahkan semua staff yang ada di dapur. Yang kedua ada head service. Nah, head service ini yaitu sama tugasnya dengan head chef namun berbeda lokasi. Untuk head chef sendiri tentu saja dibagi menjadi empat, karena di aktivitas dapur itu ada empat juga. Yang pertama ada steward. Nah, steward ini adalah orang atau staff yang membersihkan dan juga mencuci semua alat makan, serta memolis alat makan untuk tetap sanitasi dan hygiene. Yang kedua ada hot kitchen chef. Nah, hot kitchen chef ini adalah orang yang bertugas dan atau beraktivitas di dapur panas.
aktivitas untuk membuat noodle, bubur dan maupun cakwe. Yang ketiga ada pastry chef. Untuk pastry chef ini tentu saja orang yang beraktivitas atau orang yang melakukan aktivitasnya di dapur pastry. Ya, untuk seperti dessert seperti toast ataupun pineapple bun. Selanjutnya yang terakhir ada barista. Nah, barista ini tentu saja teman-teman tahu yaitu untuk menyiapkan dan untuk menyajikan minuman yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya di bagian terakhir dari head chef ada komis dan helper. Komis dan helper yang dimaksud ini adalah orang-orang atau staff-staff yang bertugas untuk membantu kinerja di dalam dapur. Untuk bagian head service ini memiliki bawahan yaitu waiter dan waitress. Nah, waiter dan waitress ini adalah orang-orang yang melayani atau langsung bertatapan dengan tamu untuk memberikan menu, untuk mencatat menu dan juga merekomendasikan menu apa yang laku atau best seller di restoran tersebut. Selain itu, waiters dan waitress ini juga bertugas atau berperan sebagai kasir. Pengarahan. Nah, pengarahan di sini akan saya bagi dua. Yang pertama itu untuk pengarahan dari perintah dari owner. Nah, kalau perintah dari owner itu, owner sendiri yang membuat atau memberikan perintah tersebut kepada manajer dan admin. Nah, setelah manajer dan admin menguasai atau perintahnya diterima, manajer dan admin ini meneruskan kepada kepala-kepala bagian yang ada di section mereka masing-masing, dan kepala bagian ini juga nanti yang akan membagikan kepada staff-staffnya atau helper atau komis masing-masing tugasnya seperti apa. Setelah head divisi atau kepala bagian membagikan tugasnya serta menerima dan memberitahu pada para staffnya, masing-masing staff ini mengerjakan perintah atau bekerja sama untuk mencapai tujuan perintah tersebut. Nah, untuk di usaha ini atau restoran Longmian ini, owner sendiri atau Pak Aldino yang merupakan owner sekaligus chef yang menyusun menu serta memberi resep racikan pada head chef yang bertanggung jawab. Nah, head chef mengajarkan resep-resep tersebut kepada komis dan juga helpernya. Selanjutnya pada tahap akhir, komis dan helper ini yang akhirnya setelah mendapatkan ilmu pelajaran dapat membantu kinerja dalam dapur. Jadi setelah berbincang-bincang dengan beberapa staf di sana, ternyata menurut saya pengkoordinasian di sana berjalan dengan sangat-sangat baik karena dapat dibuktikan dengan tinggi rasanya kerjasamanya, dan yang kedua komunikasi antar unit divisi berjalan lancar. Selanjutnya ada dibuktikan dengan jarangnya terjadi konflik karena masing-masing staf belajar untuk mengerti. Poin pengawasan. Nah, pengawasan ini saya bagi menjadi dua, ada untuk bentuk pengawasan, ada periode pengawasan. Nah, yang pertama ada owner, manajer, dan administrasi. Yang dimaksud dengan owner, manajer, dan administrasi sebagai bentuk pengawasan adalah mereka turun langsung di restoran untuk melihat bagaimana kinerja dari semua staf-staf dapurnya. Biasanya dilakukan per bulan atau biasa dilakukan pada periode tertentu. Untuk bentuk pengawasan kedua ada dengan laporan. Nah, untuk laporan ini sepertinya biasanya dilakukan per minggu. Bentuk pengawasan yang ketiga adalah dengan pengawasan CCTV. Pengawasan CCTV ini terdapat di beberapa sudut ruangan maupun sudut dapur atau sudut rumah makan. Periodenya tentu saja setiap saat karena dapat langsung diawasi atau dapat langsung dilihat oleh administrator maupun security-nya. Strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran ini saya sudah tinjau dari beberapa sosial media. Ternyata media online yang digunakan oleh usaha Longmian ini digunakan dengan sangat baik. Contohnya menggunakan Instagram sebagai media promosi, ada juga dengan Facebook dan menggunakan website. Untuk teman-teman yang ingin melihat menu dan juga ingin melihat promo, melihat harga, dapat langsung dilihat di Instagram usaha Longmian tersebut. Memberikan diskon dan potongan harga. Nah, memberikan diskon dan potongan harga ini menjadi daya tarik utama dari sebuah usaha tentunya. Selanjutnya yang ketiga, strateginya adalah bergabung dengan e-commerce atau media online yang via aplikasi. Collaboration. Nah, collaboration ini usaha Longmian ini melakukannya bersama para artis maupun selebgram dan juga melakukannya bersama brand-brand lain untuk memberikan diskon. Selanjutnya ada poin problematika usaha. Nah, yang pertama, mengalami kesusahan dalam promosi karena baru buka. Dan yang kedua, problematikanya adalah untuk membuka usaha di tengah-tengah pandemi. Aspek terpenting dari sebuah usaha yaitu sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia yang ada di sana, setelah berbincang lagi dengan kakak-kakak yang ada di sana atau sok kenal sok akrab dengan kakak-kakak yang ada di sana, ternyata sebagian besar karyawan di sana adalah alumni hotel. Bahkan untuk staf dapurnya adalah alumni SMK Negeri 8 Makassar yang sama dengan saya. Jadi dapat dipastikan mengenai skill dan juga keterampilan serta kebersihan, ketertiban kebersihannya dalam bekerja. Untuk gaji karyawan mungkin sebulan dapat mencapai 3.500.000, dan menurut saya ini sudah melebihi dari UMR karena UMR di Makassar itu sekitar 3,2 juta. Dan untuk total karyawan ada sekitar 20 orang.
berfokus kepada prinsip bekerja para staf dapur yang ada di usaha longmen tersebut. Nah, yang pertama ada cook like for yourself, atau artinya memasak seperti untuk diri sendiri. Yang kedua ada be professional and hard work to give the best quality. Nah, yang dimaksud ini adalah jadilah profesional dan bekerja keras untuk memberikan kualitas terbaik. Yang ketiga ada teamwork is the main point. Yang keempat adalah honest dan disiplin. Diberikan gaji sesuai dengan UMR bahkan melebihi. Uh, yang kedua, memberikan makan saat istirahat. Yang ketiga, ada memberikan award atau penghargaan sebagai karyawan terbaik bulanan. Juga ada memberikan waktu berlibur di pulau. Nah, untuk memberikan waktu berlibur di pulau ini, kata salah satu chef di sana, mereka sempat mengantar tamu di sebuah pulau, namun mereka juga diberikan kesempatan dari perusahaan untuk menikmati indahnya alam di sana. Dan yang terakhir ada dengan memberikan tunjangan BPJS. Poin selanjutnya ada dengan implementasi. Nah, implementasi yang dimaksud di sini yaitu dengan selalu berusaha untuk berinovasi dan mencari menu baru atau meracik menu baru sesuai dengan ketertarikan target usaha. Nah, yang pertama adalah dengan tamu. Nah, yang saya perhatikan, para waiters, waitress, dan juga para chef, ketika tamu masuk, mereka menyapa tamu dengan selamat datang. Dan juga pada saat tamu sudah duduk, para waiters dan waitress ini merekomendasikan menu, menu apa yang menjadi best seller. Yang ketiga, yaitu memberikan arahan jika tamu tersebut bertanya. Yang terakhir, yaitu dengan meminta izin clear up. Jadi yang mereka lakukan untuk clear up ini, ketika mereka melihat atau memperhatikan tamu sudah selesai makan, atau tamu agak sedikit kurang bebas bergerak di mejanya, jadi para waiters dan waitress ini langsung mendatangi tamu dan bertanya, apakah saya bisa meng-clear up meja Anda? Untuk sesama pekerja berinteraksi seperti sapaan, bersenda gurau saat memberikan captain order. Untuk bersenda gurau tentu saja dilakukan ketika kosongnya pekerjaan atau juga sedang istirahat. Nah, lingkungan usaha ini saya akan bahas tentu saja dari depan. Nah, untuk dari depan adalah parkiran. Nah, untuk parkiran ini juga dapat dilihat dari depan jalan itu parkirannya luas, bersih, dan kendaraan juga tersusun dengan rapi karena ada ibu-ibu yang mengatur di sana dan juga ibu-ibunya sangat ramah. Selain itu, dari bangunan terlihat bersih dengan nuansa Chinese yang merah. Nah, untuk bangunan ini pintunya itu terbuat dari kaca sehingga orang dari luar dapat memperhatikan langsung aktivitas yang berada di dalam. Selanjutnya ada poin restoran. Nah, restoran ini Longmian ini terbagi menjadi dua, ada lantai satu, ada lantai dua. Nah, dapurnya itu berletak di lantai satu, dan yang di lantai dua itu biasanya digunakan untuk reservasi seperti reservasi ulang tahun maupun arisan. Ada juga meja kursi terbuat dari bahan kayu. Ada juga lampunya berwarna putih kekuningan sehingga memberi kesan yang hangat. Yang kedua ada pengolahan limbah. Nah, untuk pengolahan limbah sendiri terdapat yang saya maksud itu terdapat tempat sampah di beberapa sudut ruangan tersebut. Ada yang saya lihat di toilet, ada juga yang saya lihat di bawah wastafel, ada juga di dapur. Yang pertama dapat teman-teman lihat di sini ada gambar toilet. Nah, itu ada saya juga di dalam. Nah, ini adalah toilet perempuan, dan ada juga di sampingnya toilet berwarna biru untuk laki-laki. Untuk masing-masing toilet ini sudah ada wastafel di dalam, namun ada juga wastafel di luar. Yang protokol kesehatan dengan menggunakan hand sanitizer dan juga stand termometer. Di bagian depan juga, di bagian parkiran itu tersedia wadah untuk payung. Dapur yang di usaha Longmian ini dapat kita akses ketika kita masuk di dalam restoran tersebut. Ini menggunakan show kitchen, jadi kita dapat lihat langsung bagaimana proses dan bagaimana kebersihan dan keterampilan mereka dalam mengolah makanan tersebut. Standar dari Kemenkes nomor 1098 pada tahun 2003, di mana yang ada beberapa poin yang terpenuhi namun belum terpenuhi sepenuhnya. Yang pertama ada luas dapurnya itu kurang lebih 40% dari ruang makan. Yang kedua, atap dapurnya tertutup dengan kanopi. Yang ketiga, terdapat exhauster atau sungkup asap tepat di atas tungku kompor. Selanjutnya ada pencahayaan alam yang diterima mencukupi. Selanjutnya ada terdapat meja saji dan sink pencucian yang bersih. Selanjutnya juga ada toilet jauh dari dapur. Yang terakhir yaitu terdapat kotak P3K dan pemadam kebakaran. Selanjutnya ada sistem pelayanan yang ada di restoran tersebut. Nah, untuk sistem pelayanan ini ada dua. Yang pertama yaitu sistem pelayanan untuk dine-in atau makan di tempat. Nah, untuk makan di tempat, mereka menggunakan sistem taking order on the table. Maksudnya yaitu para waiters dan waiters itu mengambil orderan tamunya di meja masing-masing tamu. Jadi ketika mereka memberikan menu tersebut, mereka pergi untuk mengurus sesuatu atau mengurus tamu yang lain. Namun ketika
tamu sudah siap untuk memesan, mereka memanggil waiters dan mereka memesannya. Setelah itu, waiter menulis pesanan tamu pada captain order dan memberikan captain order tersebut pada kitchen sehingga kitchen bisa mengolah, dan ketika hidangan tersebut sudah siap, kitchen juga membunyikan bel dapur sebagai bentuk komunikasi apakah makanan tersebut sudah siap. Tahap terakhir yaitu waiter mengambil dan mengantar hidangan tersebut pada tamu untuk via e-commerce atau aplikasi seperti GrabFood dan GoFood, yaitu pelanggan memesan melalui aplikasi sehingga ketika pesanan masuk, restoran dapat langsung membuat hidangan tersebut dan segera mencari driver. Nah, untuk ketika restoran selesai membuat hidangan tersebut, memberikannya pada driver, driver tentu saja membayar dengan uangnya dahulu dan lalu mengantarkannya kepada pelanggan. Ketika kita masuk ke poin terakhir yaitu analisis SWOT atau strength atau kekuatan. Nah, untuk kekuatan dari rumah makan ini menggunakan strategi sosial media sebaik mungkin. Selain itu, sumber dayanya juga berkualitas baik. Selanjutnya ada fasilitasnya juga lengkap, memiliki juga musola dan menyediakan mukena juga. Dan yang terakhir, untuk kekuatan dari restoran ini adalah menggunakan sistem show kitchen. Nah, untuk kelemahannya tentu saja yaitu karena kurangnya kesadaran penggunaan masker bagi staf dapur. Opportunities atau keuntungan berada di lokasi yang strategis. Terus yang kedua, kolaborasinya baik dan berkembang. Ancaman yang dapat kita ambil di sini karena pandemi yang memungkinkan kurangnya penjualan, naiknya harga barang karena inflasi. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan bahwa restoran ini tentu saja sudah menjalankan beberapa poin atau dasar manajemen atau beberapa strategi dengan baik. Apalagi yang menjadi poin utamanya adalah perencanaan. Perencanaannya benar-benar matang di mana mereka ingin menjadi restoran terbaik dengan konsep yang berbeda, dan juga untuk perencanaan mereka sedang membuka atau sedang melakukan pembangunan untuk melakukan pembukaan cabang. Saya ingin berterima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf, saya memohon maaf bila ada kekurangan yang terjadi karena saya juga manusia yang jauh dari kata sempurna.